Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk terus belajar dan belajar. Hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran Hadis, kelas 5 Ming 2 Kediri, bab tentang surah At-Tin. Nah, sebelumnya bisa dibuka Al-Qur'annya atau juz ammanya untuk menyimak bacaan surah At-Tin. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Wa turi sinin. Wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Nah, itu merupakan ayat dari surah At-Tin. Dan ini merupakan terjemah surah At-Tinnya. Ayat 1, demi buah tin dan buah zaitun. Ayat 2, dan demi bukit Sinai. Ayat 3, dan demi kota Mekah ini yang aman. Ayat 4, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat 5, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Ayat 6, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ayat 7, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Ayat 8, bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya? Nah, surah At-Tin terdiri dari 8 ayat. Nah, selanjutnya adalah asbabun nuzul surah At-Tin. Nah, di sini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al-Aufi yang bersumber pada Ibnu Abbas, surah At-Tin turun berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan amal orang yang sudah pikun. Melalui surah At-Tin, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa amal-amal orang yang beriman dan beramal saleh akan senantiasa mengalir pahalanya secara terus-menerus, meskipun orang tersebut mengalami pikun. Nah, masa pikun ini di mana seseorang yang sudah tua dan pikirannya sudah tidak stabil lagi. Nah, contohnya sudah tidak ingat lagi waktu sholat. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya hukum bacaan dalam surah At-Tin. Kita akan membahasnya mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir, yaitu ayat ke-8. Yang pertama, Wat-tini waz-zaitun. Ada bacaan apa? Nah, ada bacaan alif lam syamsiah. Di sini ada al bertemu dengan ta. Nah, ta ini merupakan huruf syamsiah. Selanjutnya, alif lam syamsiah lagi, karena di sini ada al bertemu dengan huruf za. Nah, bagaimana sih cara menandakan itu alif lam syamsiah atau alif lam qamariyah? Kalau di Al-Quran biasanya ada penandanya, yaitu ketika ada al. Nah, kalau di sini huruf setelah al itu ada tasdidnya, biasanya kita bisa menandai bahwa itu merupakan bacaan alif lam syamsiah. Nah, terkadang di Al-Quran ada tanda seperti itu. Kemudian ayat kedua, wa turi sinin. Nah, ada bacaan apa?
Nah, di sini ada bacaan mat arid li sukun. Karena ada bacaan mat yang dibaca wakaf atau berhenti. Nah, ini huruf matnya ya didahului oleh kasroh. Kemudian ayat ketiga, wahadal baladil amin. Nah, di sini ada bacaan apa? Alif lam komariah. Nah, di sini ada al bertemu dengan ba. Nah, tidak ada tasdidnya kan? Nah, yang kedua yaitu alif lam komariah lagi, yaitu ada al bertemu dengan hamzah atau alif. Nah, kemudian ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, di sini ada bacaan apa saja? Yang pertama yaitu laqad. Nah, ini merupakan qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yang mati asli berupa dal. Nah, ini dalnya disukun ya. Dan selanjutnya taqwim. Nah, ini ada qalqalah sugro juga. Ada huruf qalqalah yang mati asli berupa qaf. Nah, qafnya ini disukun. Kemudian selanjutnya yaitu ada mad jaiz munfasil, ada huruf mat bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang berbeda. Ini fi ahsani. Fi huruf matnya mana? Ya didahului kasroh bertemu dengan hamzah atau alif, tetapi berbeda kalimat. Fi sama ahsani ini berbeda kalimat. Oke. Selanjutnya ayat kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ada bacaan. Nah, qalqalah sugro. Karena ada huruf qalqalah yang mati asli berupa dal. Ini ya. Kemudian selanjutnya ayat ke-6. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, di sini ada bacaan. Nah, sholihati. Bacaan apa? Alif lam syamsiah, karena di sini ada al bertemu dengan huruf syamsiah berupa shad. Nah, ini ada tasdidnya ini. Biasanya ditandai seperti itu kalau di Al-Qur'an. Kemudian ada bacaan idhar safawi, karena ada mem sukun atau mem mati bertemu dengan huruf selain mem dan ba. Ini falahum ajrum. Nah, kemudian selanjutnya ada bacaan idhar halqi karena ada tanwin bertemu dengan huruf gha. Di sini ya. Ajrun ghairu. Nah, di sini ya. Kemudian ayat ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, di sini ada bacaan alif lam syamsiah. Ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiah berupa dal. Ini biddin. Kemudian ayat ke-8, Alaysallahu biahkamil hakimin. Nah, di sini ada bacaan alif lam syamsiah juga karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiah berupa huruf ha. Ini ya. Sebentar. Nah, ini. Alif lam bertemu huruf ha ini. Alif lam bertemu dengan ha. Nah, selanjutnya penjelasan isi kandungan per ayat. Jadi ayatnya ada 8. Yang pertama, sumpah Allah pada buah tin dan buah zaitun. Menurut sebagian mufasir, tin diartikan sebagai tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam yaitu Damaskus. Dan zaitun adalah Baitul Maqdis yang banyak tumbuh zaitun. Nah, jadi yang pertama itu sumpah Allah pada buah tin dan buah zaitun. Yang kedua, Allah bersumpah demi Gunung Sinai atau Tur Sina. Gunung Sinai adalah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Nah, diingat-ingat ya. Kemudian ayat ketiga, Allah SWT bersumpah dengan Balad Al-Amin, yaitu kota Mekah yang merupakan tempat suci dan negeri kenabian Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, ayat keempat menjelaskan tentang kedudukan manusia sebagai makhluk yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat kelima menjelaskan tentang martabat seseorang yang dianggap sangat rendah jika tidak mau beriman dan beramal saleh. Ayat keenam
Jika seorang beriman kepada Allah dan selalu berbuat kebajikan, martabatnya sangat mulia. Balasan orang tersebut berupa pahala yang mengalir tanpa putus. Kemudian, ayat ke-7 berisi penjelasan tentang kepastian adanya hari akhir. Kemudian ayat ke-8, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Nah, itu merupakan 8 penjelasan ayat dari surah At-Tin. Kemudian, isi kandungan surah At-Tin. Surah At-Tin, surah yang ke-95, terdiri dari 8 ayat, turun setelah surah Al-Buruj. Surah At-Tin termasuk ke dalam kelompok surah Makkiyah karena turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Nama surat ini diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang berarti buah tin. Diingat-ingat surah At-Tin, surah yang ke-95, terdiri dari 8 ayat dan diturunkan setelah surah Al-Buruj, termasuk dalam surah Makkiyah, dan nama surah At-Tin ini diambil dari ayat pertama yang berarti buah tin. Selanjutnya, pesan pokok yang terkandung dalam surah At-Tin. Nah, di sini pertama Allah bersumpah demi buah tin, zaitun, bukit Tursina atau Sinai dan negeri Mekah yang aman bahwa Dia telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Perlu diingat ada 4. Allah bersumpah demi buah tin, zaitun, bukit Tursina atau Sinai dan negeri Mekah. Selanjutnya, Allah akan mengembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Kemudian, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan akan mendapatkan pahala yang tiada putus. Kepastian adanya hari pembalasan yang wajib diimani. Jadi, kita harus wajib mengimani adanya hari pembalasan. Setelah itu, Allah adalah hakim yang paling adil yang akan mengadili manusia. Segala perbuatan manusia di dunia akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kelak. Nah, selanjutnya, menerapkan isi kandungan surah At-Tin dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Yang kedua, beriman kepada Allah dan melakukan kebajikan. Selalu beriman kepada Allah dan selalu melakukan kebajikan atau kebaikan. Nomor 3, yaitu mengimani adanya hari pembalasan. Nah, kita harus sebagai umat Islam harus selalu mengimani adanya hari pembalasan. Hari di mana segala amal yang kita buat di dunia akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, sekian. Sampai di sini. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.